Selamat datang di Kampung Mangkurat. Selamat datang Pak. Sebagai pesan kepada pengurus, jangan menyerah, terus bergerak, karena dengan bergerak insya Allah kita akan terus tumbuh dan berkembang. Dan suatu saat nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, gerakan rakyat menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di seluruh tanah air kita ini. Lalu yang kedua, Bapak sekalian, yang kita sekarang turunan dari itu yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data, dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian, karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan, dan ini PR yang mendasar penting. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar, di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara, di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan menteri pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulainya dari pendidikan. Dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan.
Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN. Supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana partai Anies Baswedan ini, teman-teman, ya, ini masih berbentuk ormas ya, dan itu sangat luar biasa. Kita yakin bahkan Kodari sendiri, Kodari ini sebenarnya lawan politiknya Anies ya. Kodari ini pendukungnya Pak Prabowo, teman-teman. Namun ya, Kodari pernah melontarkan pernyataan tentang analisisnya ya. Katanya ya, jika Anies ini membuat partai, maka Kodari yakin bahwa partai Anies itu akan menjadi partai yang terbesar, partai yang bisa bersaing di kancah nasional, teman-teman. Kenapa? Karena ia melihat ketokohan Anies ini ya tidak bisa diragukan lagi ya. Bagaimana Anies mempunyai banyak sekali pengikut, banyak sekali bisa dikatakan relawan, tim dan sebagainya. Sehingga menurut Kodari, suara yang didapat Anies di Pilpres kemarin, kalau misalnya itu bersatu dan mendukung partainya Anies, teman-teman, maka ya bisa jadi partai Anies ini bakal menjadi partai yang besar. Sama halnya dengan ketokohan Prabowo Subianto, kemudian Nasdem, ya, yang kala itu mereka itu adalah kadernya Golkar ya, kemudian memisahkan diri dan membuat partai, teman-teman, dan akhirnya partai mereka menjadi partai yang besar juga. Kodari menilai seperti itu ya. Bahkan Kodari juga mengatakan peluang Anies ya untuk menjadi ketua umum partai juga sangat besar ya. Di era seperti ini, teman-teman ya, Anies itu mantan capres kemarin dan mempunyai banyak pendukung juga, yang ini membuat Anies berpeluang maju di Pilpres 2029 nanti ya. Dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan bagaimana Anies ini menjadi daya tarik politik saat ini ya. Namanya masih dibahas, diperbincangkan, masih menjadi pembahasan politik ya kan. Masih diperhitungkan ya. Bahkan berpotensi melawan atau bersaing dengan Pak Prabowo di 2029 nanti. Dan Ormas Gerakan Rakyat ini semakin luar biasa bagaimana ia terus banyak kader-kader yang masuk, teman-teman ya. Sehingga syarat untuk menjadi sebuah partai itu pasti akan terpenuhi. Bagaimana menurut kalian?